Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Agi Diantoro. Kita akan membahas tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Di dalam tema 7 ada subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan di dalam penjajahan. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar kita diberikan kelancaran dalam mempelajari materi ini. Berdoa, dimulai. Adik-adik, ada yang tahu nggak kapan bangsa Belanda itu memasuki wilayah Indonesia untuk pertama kalinya? Oke, bangsa Belanda memasuki wilayah Indonesia itu tepatnya pada pelabuhan di pesisir Banten tanggal 22 Juni 1596. Adik-adik ingat, Belanda pertama kali memasuki wilayah Indonesia itu di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Pada saat awal kedatangan bangsa Belanda di pesisir Banten, pertama disambut hangat oleh Sultan Banten. Namun itu tidak terjadi lama. Mereka, bangsa Belanda, berubah menjadi angkuh, sombong, kasar, dan sangat-sangat rakus. Hal ini yang membuat rakyat Banten memusuhi dan menjauhinya, serta memaksa Sultan Banten untuk mengusir mereka dari tanah Banten. Setelah Sultan Banten mengusir mereka dari tanah Banten, terjadilah pertempuran antara kapal Banten melawan kapal Belanda. Setelah itu, mereka tidak patah semangat. Mereka membuat kongsi dagang yang namanya VOC dan kembali datang ke Indonesia dengan taktik politik yang mereka jalankan, yaitu taktik politik divide et impera. Divide et impera ini mereka jalankan dengan cara mengadu domba antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Diingat, mereka memasuki wilayah Indonesia dengan taktik politik divide et impera, yaitu menghasut dan mengadu domba antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Tujuannya tak lain adalah agar mereka mudah untuk menginvasi bangsa kita pada masa itu. Setelah mereka berhasil menginvasi bangsa kita, menduduki wilayah teritori kita, mereka mulai melakukan penjajahan yang dijalankan oleh mereka. Antara lain, ada kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi ini adalah mempekerjakan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia untuk membangun jalan, untuk membangun infrastruktur, gedung-gedung, untuk membangun fasilitas-fasilitas publik dan fasilitas perdagangan tanpa dibayar sepeser pun dan tanpa diberikan hak asasi manusia di dalamnya. Kemudian ada tanam paksa. Tanam paksa ini adalah bangsa Belanda memaksa rakyat kita pada masa itu untuk menanam di tanah kita sendiri. Setelah panen, hasil-hasil bumi rakyat kita ini dibeli dengan sangat-sangat murah oleh mereka. Ini yang sangat tidak manusiawi, sangat memberatkan rakyat kita pada masa itu. Akhirnya penjajahan-penjajahan Belanda ini sangat merugikan bangsa kita. Setelah penjajahan itu terjadi, timbullah rasa di dalam hati untuk melawan. Jadi sebelum ada perlawanan nasional, jadi sifatnya perlawanan waktu pada masa saat itu masih bersifat kedaerahan. Ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini memimpin perlawanan bangsa kita di Jawa Tengah. Kemudian ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Cut Nyak Dien dan Tengku Umar di Aceh, dan yang terakhir ada Sisi Mangaraja di Sumatera Utara. Sekian. Mudah-mudahan adik-adik mengerti dengan materi yang sedikit Bapak sampaikan ini. Semoga adik memahami bagaimana Belanda datang ke Indonesia, bagaimana cara mereka menjajah bangsa kita, bagaimana perlawanan yang diberikan pahlawan-pahlawan kita pada masa itu di daerah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.